masuk A, B, atau C? Apakah dia key result, help metric, atau just do it? Ayo, boleh jawab di chat ya, teman-teman. Ya. Boleh jawab di chat. C. Pak Rinaldi bilang C. Oke, lanjut. Siapa lagi, teman-teman? Jadi create job description itu adalah aktivitas. Ya, Ya. Pak Rinaldi. Apalagi Menurut Jeng kira-kira? Hani bilangnya A adalah key result. Description head of security position adalah key result. Ya. Terus? Ayo, Ada siapa lagi? lagi teman-teman masih pada mikir nih? Mikir-mikir ini. Ayo teman-teman. Apa? Create job description for head of security position itu key result, head metric, atau just do it? Just Aktivitas. do it. Pak Bobby Maidri bilangnya C, just do it adalah sebuah aktivitas. Create job description adalah sebuah aktivitas. Kang Adi C juga. Wah, Mbak Ya. Gigit bilang C juga. Oke, Ya, Pak Dokter. oke. Bagaimana? Nomor 1 A, Betul, B, atau betul, C? betul. C. Oke. Jadi memang itu betul. Jadi itu adalah sifatnya itu kegiatan. Jadi ketika kita membuat job description ya sudah selesai gitu. Jadi itu kegiatan. Nah, yang Oh, kedua, increase employee engagement ya, oke. from Increase employee engagement. 60%. Tuh. Jadi meningkatkan pemberdayaan karyawan dari 60% ke 70%. Nah, ini A, B, atau C? Kirisan, Helmetri, atau just do it? Pak Adrianto udah tahu jawabannya nih. Apa itu? Langsung dijawab di borong 5. Kira-kira aja. Berapa itu? Langsung di borong 5. Nomor 2 A, Pak Dokter. Nomor 2 A, betul. Ya, nomor 2 itu A. Jadi itu disebutnya key result. Jadi meningkatkan tingkat keterlibatan karyawan dari 60% ke jadi jelas ya, beda ya. Dan itu tidak bisa dilakukan dalam sesaat, tapi harus ada jangka waktu ininya. Nah, yang ketiga, menginstal software SAP pada saat end quarter ini. C kalau saya jawab C. C. Ya udah, nanti hadiahnya buat Mas Kris. Oh bener C semua tuh bilangnya itu. C. Nah, udah lebih jelas ya. Ya. Nah, yang keempat. B. Wow, Pak Bobi B, ya. Medri juga bilang B. B, Mbak ya. Hani juga bilang B. Mbak Gigit juga bilang B. Disma juga bilang B. Mbak Prisa juga bilang B. Gimana Pak Dokter? Oke, betul, memang B. Jadi jelas sudah ya. Jadi ketika kita membuat key result, ingat jangan membuat key result yang sifatnya helmetric atau just read. Buat key result yang memang mengukur ya satu pencapaian ataupun satu peningkatan. Ya, itulah makanya disebut dengan OKR ini sifatnya moonshot. Jadi moonshot itu kan gantungkan citamu setinggi-tinggi langit gitu ya. Yes. Jadi target setinggi langit. Jadi kalau nggak kecapai, paling nggak jadi kecapai langit-langit gitu ya. Bukan, tapi bukan itu. Tapi artinya ketika kita mendapatkan cita-cita setinggi langit, pada saat kita tidak mencapai langit, mungkin kita mendarat di salah satu bintang gitu loh. Yes. Intinya itu, ya. Yes. Jadi saya coba ini gambarkan. Pertama tadi bagaimana kita membuat satu objektif yang tidak sekedar tujuan, tapi tujuan itu yang memiliki nilai motivasinya. Ya, banyak cara membunyikan tujuan itu. Itu pertama. Yang kedua, kirisal. Kirisal ini harus benar-benar kirisal. Jangan membuat kirisal yang sifatnya activity, jangan membuat kirisal yang sifatnya head metric. Ya. Nah, kenapa nanti bagian akhir kunci suksesnya dalam menjalankan OKR ini? Yes. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya yang sering ditanya adalah, OKR itu kayaknya hanya mencapai tujuan tapi nggak strategis. Nah, karena memang biasanya orang yang menjelaskan melihat di Google, tapi dia nggak melihat behind Behind the the scene. concept-nya apa, behind the Ya, concept bukan. ya. Ini yang Behind the saya concept. lakukan, Dokter. Ini yang saya lakukan. Saya ngeliatnya di Google, saya ngeliat tahu oh bikin key result, oh objektif dan segala macam. Nah, Habis itu strateginya taruh di mana ya? nah inilah saya coba gambarkan di mana letak strategisnya. Jadi kalau strategis itu kan ada yang kita intended, kemudian ada emerging-nya. Nah, kaitan sama OKR,
Ini namanya kerucut ketidakpastian. Jadi, sekali lagi ini ilmu manajemen strategik ya. Kita bikin strategi, kita teropong 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan, ya. Kalau dulu, itu biasanya tepat, biasanya kita prediksi. Karena, perubahan, lingkungan nggak terlalu drastis. Kalau sekarang dengan VUCA, wah susah. Makanya di sini disebutkan, saya bisa prediksi apa yang bisa terjadi besok. Saya bisa menduga bulan depan kira-kira seperti apa. Tapi bullshit kalau bisa saya bilang apa yang akan terjadi next year. Bullshit. Mulai. Sorry. Maaf. Nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa, itu keren jadi. Biar pada bangun, Pak Dokter. Iya, Pak. Sorry, saya kadang-kadang ini. Ya. Nah, makanya ini kuncinya ya. Ini kalau ini manajemen strategi ya. Jadi di dalam perusahaan kita biasanya maunya capainya jauh, tapi kita lupa yang harus kita lakukan sekarang apa, ya. Jadi kita bikin strategi, tapi yang paling penting adalah 3 bulan apa yang akan terjadi. Kalau 3 bulan ini kita punya tujuan nggak tercapai, lupakan yang 1 tahun. Itu intinya. Ya, maka dalam konteks ini OKR itu jadi penting. Ya, makanya bukunya disebut What Matter Most. Apa yang paling penting? 3 bulan ini menentukan. Tapi 3 bulan kita harus lihat ke depan. Ya, itu ya intinya. Jadi OKR dibilang nggak strategis. Kemarin waktu sesi sebelumnya saya sempat ikutin, ada yang tanya seperti itu. Nah, bukan itu. Kita tetap harus mempunyai satu tujuan strategis jangka panjang, tapi yang kita fokus adalah kuartal atau 3 bulan ini. Kita harus capai 3 bulan, baru 1 tahun kita capai. Itu intinya. Kalau 3 bulan nggak capai, nggak usah ngomongin 1 tahun ya, percuma. Nah, itu yang sering Realistis ya. terjadi. Realistis. Realistis. OKR itu realistis. Ya. Nah, makanya sebenarnya ini di dalam bukunya Kristina Walker dibilang 4O 3KR. Dalam setahun kita tentukan 4 objektif dan 4 objektif ini sifatnya progresif ya. Ini dia mau tulis buku yang kedua, Radical Focus yang kedua. Kalau yang udah baca Radical Focus, bukunya enak bacanya sih. Itu kayak dia kan bikinnya cerita kayak fable ya, cerita komik itu. Nah, dia lagi mau bikin buku yang kedua. Dia dibikin ini gini. Q1 position book in marketplace. Jadi makin keempat, nah dia targetnya keempat. Second book in marketplace. Ya, saya ikutin seminarnya si Kristina Walker, keren sih dia ini. Tapi, nah, satu lagi kalau yang baca bukunya Kristina Walker, ingat, Kristina Walker itu jago di startup ya. Dia bukan di korporasi. Yang jago di korporasi Ben Lamorte. Jadi kalau mau menerapkan konsepnya Kristina Walker di korporasi kurang pas. Dia kalau di startup oke, bagus. Ya memang kalau startup memang, sorry saya potong, memang kalau startup memang harus lebih cepat. Cepat. Dia pakai dog year sih memang, setahun itu udah kelamaan. Ya, bukan hanya itu, tapi Kristina Walker dia cuma bilang karena di startup ya, itu cukup satu OKR aja, nggak usah banyak-banyak. Itu intinya. Nah, kalau di korporasi kan harus banyak itu ya, di bagian ini, bagian ini, ya. Yes. Nah, Kristina Walker dibilang kenapa disebut 4O 3KR? Nah, yang penting dia bilang saya bisa mencapai ini Q1. Tapi mimpi saya sebenarnya ini kan. Nah, itu yang penting. Nah, yang perlu difokus adalah 3KR ini. Step by step. Jadi yang intinya sebenarnya adalah pada Q1 ini harus capai semua. Intinya. Ya. Nah, signalnya adalah kalau Q1 itu signal awal kira-kira masuk nih. Kalau Q2 kita masuk, nah semakin dekat kita ke sukses. Tapi kalau 1-2 kita bagus, Q3 kita sudah sukses, Q4 kita sudah relatif santai lah.
tinggal landas. Tinggal landasnya, ya. Kira-kira itu. Jadi bagaimana kita membuat OKR itu punya nilai strategis. Cara ini strategik. Ya. Nah, itu. Oke, ini Andi Groove ya. Andrew S. Groove ini Bapak OKR. Ya. Sampai di sini kira-kira cukup ini ya, jelas ya. Jelas. Ada Oke. teman-teman ada pertanyaan? Ya, ada yang mau ditanya boleh? Silakan di kolom chat. Ntar kalau bingung kita undang Oh, ada Bobby ya, Bobby Medri. Maidri. Oh ya Pak Oh. Bobby Medri ini mau angkat tangan nih. Boleh? Ya. Unmute, silakan. Silakan Baik, Pak Bobby. selamat siang, Dr. Joni. Ya. Terima kasih atas waktunya. Saya mau tanya beberapa hal. Yang pertama, apa bedanya OKR ini dengan konsepnya Kaplan sama Norton yang balance scorecard ya? Oke. Itu pertama. Terus kedua, kapan kita menerapkan OKR? Kapan kita menerapkan balance scorecard? Misalnya tadi kan Dr. Joni kan mengatakan korporasi. Kalau korporasi itu kan soalnya departemennya banyak dia. Ya kan? Apakah setiap departemen itu bikin OKR atau cukup pakai misalnya yang lebih cascading, yang lebih apa ya? Ya ada inisiatifnya, ada budgetnya gitu kan, template-nya gitu. Ya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bobby ya. Ya. Mas Bobby. Ini memang kalau ini pertanyaannya yang klasik ya. Artinya setiap kesempatan memang selalu ditanya apa beda OKR sama balance scorecard ataupun KPI itu. Terus juga sekalian tuh ada juga Pak Adrianto nanya apa izin bertanya OKR dengan KPI. Nah, itu juga biar sekalian. Iya. Lanjut Pak Dokter. Ya. Jadi KPI itu sebenarnya kan indikator KPI Key Performance Index, kalau bahasa Indonesia biasa kita pakai indikator kinerja utama. Iya. IKU. IQ. Kurang enak sih sebenarnya singkatannya. Saya kadang-kadang kalau nyingkat itu jadi nggak enak. Jadi agak berbeda, walaupun mirip tapi agak berbeda. Jadi kalau di OKR itu adalah satu konsep gunanya adalah untuk mencapai tujuan di mana KIRISA itu kita pakai untuk mengukur apakah tujuan kita tercapai atau tidak. Nah, kalau di balance scorecard atau KPI itu dia sifatnya untuk mengukur apakah indikator ini sudah mendekati apa yang kita inginkan atau tidak gitu loh. Tapi dia tidak membuat apakah ini, dia sifatnya lebih ke health metrics. Kalau tadi kan OKR itu kan kita mengukur dari sini menuju sini. Nah, kalau KPI itu biasanya kita hanya mengukur, oke, kita ingin mencapai titik ini. Ya, itu satu. Nah, dalam implementasi, kadang-kadang ada yang sekarang ini ada yang artinya menggabungkan antara balance scorecard dengan OKR. Ya, jadi balance scorecard itu dipakai dalam konteks lebih ke performance management. Artinya kalau you capai indikator ini, maka dianggap lebih baik. Ya. Nah, kalau di OKR ini disarankan tidak dikaitkan dengan performance management. Kenapa? Karena kalau dikaitkan sama performance, ini kan OKR itu biasanya dia moonshot ya. Nah, begitu satu performance itu dikaitkan sama kompensasi ataupun kinerja, biasanya orang cenderung menetapkan satu kinerja yang aman. Jadi kalau begitu konsep OKR ini nggak bisa jalan kalau kita pakai konsepnya dengan balance scorecard. Maka salah satu syarat untuk OKR itu adalah pisahkan dengan
performance management ataupun bukan performance, manajemen kompensasi. Ya, kalau di balance scorecard kan you mencapai 70%, berarti performance kamu kurang bagus. Langsung tuh nanti you dapat berarti nggak dapat apa Bonus. kompensasi bonus. Kalau 90% bagus, berarti bonus masuk kayak gitu. Kalau di OKR dia nggak seperti itu. Dia lebih ke arah nanti kalau memang mencapai itu nanti pada akhir kuartal nanti atau akhir tahun bagaimana memperhitungkannya. Jadi memang konsep balance scorecard dan OKR itu bisa dikombinasikan dengan melihat sebenarnya KPI yang menuntut satu ruang perkembangan yang cukup besar. Ya, kalau dia biasa-biasa saja atau KPI yang sifatnya health metrics, maka itu lebih baik dipisahkan. Ya, jadi itu tetap memakai balance scorecard, yang ini dia pakai OKR. Ya, itu sih kira-kira Pak Bobi apa yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih, Dr. Ya, Joni. mudah-mudahan menjawab ya. Ya, Mas Andrianto kira-kira juga mirip-mirip tadi lah. Tapi nanti kalau memang ini saya nggak tampilkan di sini karena itu saya bikin satu tulisan tersendiri sih, nanti ada bab 1 di dalam buku itu bagaimana mengintegrasikan balance scorecard dengan OKR. Mantap. Ini ada pertanyaan dari Jeng Hani. Kalau key Iya. result tidak tercapai di KR2, apakah harus kembali rombak ke awal? Nah, oke. Nanti kita lanjut ya. Yes, Ada yes, ceritanya. Oke, nanti kita bisa sambil jawab. Ya. Siap. Nah, oke. Sambil jalan ya. Nah, yang berikutnya adalah perlu ditetapkan adalah scoring. Ya, scoring. Jadi ada beberapa metode scoring, ya kan? Ada yang pakai Google. Google itu kayak tadi, ketika diukur pada setiap minggu di review, kira-kira udah capai berapa? 70, 50%. Nah, itu ditetapkan nilainya segitu. Nah, kalau saya pakai, ini pakai modelnya Ben Lamorte. Jadi predefined, ditentukan dulu. Jadi kayak tadi saya bilang mendapatkan 100 review. 100 review itu, makanya tadi saya tanya, Mas Kris, itu kira-kira berapa persen tuh? Kalau dibilang 80%-an, maka itu saya masukin sebagai skor yang komit. Nilainya 0,3. Artinya saya yakin itu pasti saya bisa capai. Ya. Nah, yang kedua, ini yang target skor 0,7. Artinya saya cuma punya keyakinan 50-50 bisa capai atau tidak. Ya. Nah, itu 0,7. Nah, yang paling tinggi stretch. Itu saya punya hanya keyakinan 10-20%. Ya. Nanti kalau kita sudah punya satu scorecard, dia punya ini ya, kita review ya tiap minggu. Kalau karyawan ataupun sini banyak capainya 0,7, itu berarti ini orang excellent nih. Kalau penetapan OKR-nya benar ya. Saya tanya. Ya. Itu kenapa nomor 1 yang stretch malah skornya 1 ya, sedangkan yang komit yang 90% yakin malah 0,3. Kenapa ya? Secara Ya, angka kan itu, jadi lebih kecil ya. Ya, karena di sini makanya konsepnya OKR ini adalah kita targetnya di stretch. Jadi kita nggak yakin ya, targetnya malah 10-20. Iya, artinya kita menetapkan satu target kayak tadi saya tanya kan. Kalau saya menunggu terus tanda tangan tuh buat saya itu sudah cukup berat. Saya taruh di 0,7 sebenarnya. Oke. 50-50. Tapi ya 50-50 bisa capai bisa enggak. Nah, tapi kalau buat Mas Kris tadi, saya sih bisa 80-90%. Maka buat saya itu sebenarnya komit. Targetnya komit. Berarti buat Mas Kris sebenarnya target Mas Kris punya kemampuan untuk mencapai target yang lebih tinggi, bisa 150 gitu loh. Ya, dengan skor 0,3 malah.
0,7. No, 0,3 Oh, kan komit iya, 0,3. karena komit. Mm-mm. Ya. Nah, makanya di sini ketika melakukan review di mingguan, di sini harus karena di OKR ini sistem review itu dia bukan sistemnya laporan status saja, tapi bagaimana sebenarnya komunikasi itu dibangun. Ya, artinya sebenarnya ketika dia tetapkan satu skor yang cukup tinggi, berarti kan dia harus dibantu. Artinya unit lain harus membantu. Nah, sehingga di sini terjadi proses alignment yang disebut dengan alignment. Ya. Nah, karena itu maka kalau yang semakin sulit, skornya makin tinggi. Makanya kalau umpama yang bisa dicapai biasa saja, skornya 0. Nah, yang sekali lagi saya bilang, OKR itu tidak dikaitkan dengan kompensasi. Nah ini, karena kan kalau umpama kayak secara common sense kan, saya bisa capai kok 0,3, saya punya skor kan gitu kan. Nah, di sini skor yang ditentukan kenapa 0,3, karena itu target yang bisa di-achieve dengan pastilah. Nah, kita skornya 0,3. Tapi kalau kita skornya kita cuma 50-50%, kita taruh di 0,7. Kalau tercapai itu 0,7. Kira-kira dapat sense nggak? Ya. Nah, kalau kita nanti lihat nilainya, kalau umpama ini dapatnya 0,3, ya berarti biasanya targetnya aman-aman saja. Dia capai. Tapi artinya sebenarnya belum di-push ke mencapai target yang lebih tinggi. Itu sih sebenarnya konsepnya, kenapa scoring-nya seperti itu. Kira-kira ada ini yang tidak sepakat atau gimana? Ya. Lanjut, Pak. Nah, Lanjut. ya lanjut ya. Nah, kalau nggak ada progres ya 0 lah, atau tidak tercapai 0 nilainya. Ya. Nah, kemudian yang juga penting ketika menjalankan OKR ini, ya, ini ada berapa level. Pertama level di company atau perusahaan, lalu kemudian di tim atau departemen, lalu individu. Ya, disarankan itu kalau bisa OKR itu dikembangkan pada level tim. Ya, jadi kurang disarankan dikembangkan pada ini kalau memang yang baru awal untuk dikembangkan di level individu. Ya, tapi individu itu perlu sebagai kontributor. Ya, gitu. Jadi kalau teman-teman yang mau mengembangkan, tetapkan OKR di level perusahaan, lalu dibuat atau diturunkan ke level tim atau bisnis. Ya. Dan tidak semua tim ataupun unit itu harus dibuatkan OKR-nya. Ya. Jadi OKR ini biasanya kepada tim yang memang ada keperluan untuk mendorong dia menjadi tumbuh lebih besar atau lebih tinggi. Ya. Itu kalau itu dari segi tempatnya. Nah, ini menjawab tadi pertanyaan tadi siapa tuh? Ini ya, tadi pertanyaan tadi siapa? Key result tidak tercapai di KR2. Harus dicapai di lembaga awal. Nah, oke. Jadi dalam menjalankan OKR ini ada 3 tahapan dalam satu kuartal itu. Pertama, pra kuartal kita merumuskan OKR-nya. Jadi kalau umpama saya gambarkan kira-kira ini. Oke, saya selesaikan dulu. Ya. Lalu kemudian setelah dirumuskan OKR-nya, dijalankan, yang kedua adalah kok ini nggak mau jalan. Oke. Itu check-in-nya. Ya.
Ya, jadi ada setiap minggu harus di check in. Lalu kemudian yang ketiga reflect and reset. Nah, itu pertanyaan tadi adalah pada tahap reflect and reset. Ya. Jadi, nah ini satu cycle 3 bulan itu proses yang terjadi ketika check in. Nah, kalau pada akhir ini kuartal OKR umpama KR-nya nggak tercapai, nah kita review biasanya 2 minggu sebelumnya. Jadi 2 minggu sebelum akan mulai kuartal yang baru. Nah, kita review kenapa nggak tercapai. Nah, kalau nggak tercapai, apakah KIRISA ini masih relevan nggak kita bawa ke kuartal berikutnya? Kalau masih relevan, kita buat lagi. Tapi kalau umpama tidak relevan, ya sudah, ini kita drop. Kita buat yang baru. Ya. Key result-nya, objektifnya tetap. Kenapa? Itu kan key result-nya yang di drop. Objektifnya tetap. Gini, jadi pertama kita lihat apakah objektif masih relevan nggak. Oh, oke, objektif. Kalau objektifnya enggak, berarti kita drop. Ya. Terus kemudian apakah kalau memang objektif masih relevan, QR-nya tepat nggak? Itu juga kita review. Jadi dari pengalaman ini di berikutnya sebelumnya kita ukur QR yang kita tetapkan ini relevan atau enggak. Kalau nggak relevan, QR ini kita susun ulang untuk periode berikutnya. Jadi yang pertama kali yang di define itu adalah objektifnya dulu ya. Kalau dia memang masih relevan, berarti di bawah tinggal KR-nya yang dibahas. Tapi kalau objektifnya itu sudah tidak relevan, berarti langsung di drop, bikin objektif baru. Iya, betul. Berarti QR-nya juga baru. Ya. Tadi kira-kira menjawab nggak pertanyaan tadi siapa? Ya, Jeng Hani. Jeng Hani. Boleh nanggapin? Boleh. Silakan. Kalau misalnya dibawa ke kasus di lapangan misalnya gitu, misalnya objektifnya kita mau mengenalkan satu produk atau satu layanan jasa ke publik gitu ya, itu objektifnya. Kemudian kita bikin key result untuk 3 bulan ke depan, katakanlah seperti itu. Yang kita sasar misalnya ibu muda yang yang kurang pengetahuan tentang layanan jasa yang kita tawarkan seperti itu. Nah, kemudian dalam kalau tadi Pak Joni bilang 2 minggu sebelum berakhirnya masa OKR itu, kemudian ternyata nggak achieve nih, ternyata nggak efektif nih pendekatan kita melakukan edukasi layanan kita ke kaum ibu muda tersebut karena bukan pasarnya. Nah, berarti si objektifnya itu, si targetnya itu harus kita ubah ya, bukan lagi ke kalangan ibu muda, tapi mungkin ke kalangan ibu bekerja misalnya seperti itu. Bisa seperti itu. Oke. Tadi objektifnya apa, Bu Hani? Memperkenalkan layanan jasa sesuatu lah gitu ke kalangan ibu muda yang kurang pengetahuannya. Ya. Oke. Tadi ibu muda, ada targetnya nggak, Bu? Berapa nilainya atau gimana? Misalnya kalau targetnya mungkin pencapaiannya kita pengen dalam 1 bulan ada sekitar 5-10 klien, katakanlah seperti itu. Nah, ternyata nggak achieve nih. Bisa nggak kita geser si objektifnya, kita sasarnya ke kalangan ibu bekerja misalnya seperti itu. Jadi memperlebar pasar gitu, dari ibu muda menjadi ibu muda dan pekerja. Ibu muda di rumah maksudnya kayak gitu. Iya, benar. Jadi gini, sebenarnya agak gini. Kalau memang konsepnya dari awal itu benar, harusnya nanti berarti kan ini kan salah satu QR ya. Tapi QR kedua mungkin harus dibikin juga
sarana promosinya apa yang dipakai? Apakah